Maka orang-orang yang berkata bahwa Rabbunallah, Tuhan kami Allah, istiqamah di situ dalam hidupnya, Tuhan lun Allah, hana yang lebih raya daripada Allah. Drawana pe kepala dinah, pe gubernur, pe presiden, pe nyomadum, Rabbunallah, hanya Allah yang lebih besar yang saya taat. Ya, tidak ada sistem ini semua kecuali hanya sistem Allah yang saya taati. Ya, kalau ini tidak benar dengan hukum Allah, tidak akan pernah saya taat. Saya tunduk kepada Allah, Rabbunallah, Tuhan lun Allah, kan lain. Kan rawana. Hana berhak lom patih rawana. Nya seandainya bertentangan dengan hukum Allah. Istiqamu di situ dia. Istiqamah di situ dia. Ya. Maka ketika dia meninggal, malaikat itu ramai-ramai turun mengayominya. Allah takhafu, jangan takut dengan azab Allah, tenang. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang telah engkau tinggalkan. Enggak, tinggal anak, istri, tinggal ini semua. Padahal masih panjang rencana ingin buat ini, buat itu. Jangan sedih, malaikat kasih tahu, jangan sedih. Jangan takut dengan azab Allah, tenang. Kemudian jangan sedih, semua itu akan baik-baik saja. Dan syurga telah menanti yang dijanjikan oleh Allah. Turun malaikat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saudaraku yang seiman dan seakidah, bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di Masjid Oman Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh, dan juga yang mengikuti kami melalui media sosial dan juga mengikuti melalui radio dan juga melalui YouTube. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkahi semua umur kita, Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah rahmati kita selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita selesai berhari raya Aidul Adha. Kembali kita rutinitas kita sehari-hari dan mudah-mudahan Allah berkahi akhir daripada tahun ini. Ya, kita akan memasuki tahun Muharram yang akan datang, akan masuk tahun baru. Kita akan menutup umur kita di tahun ini, artinya bahwa menutup Zulhijjah. Zulhijjah adalah penutup tahun dan umur kita memang dihitung di sisi Allah itu adalah dengan penanggalan tahun Hijriyah, ya, tahun Qamariyah begitu ya. Karena iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi 12 bulan daripada tahun di dalam kitab Allah itu adalah 12 bulan Qamariyah, perhitungannya itu. Jadi perhitungan umur kita juga dihitung dengan Qamariyah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang semua kita ya rada susah untuk membahasnya, yaitu tentu tentang masalah kematian. Ini bagian yang kedua yang akan kita bahas ya. Bagaimana kita membahas kematian dengan cara yang tidak menyedihkan, bisa nggak ya? Ya. Gimana cara Ustaz mbek yoyo dan mbek sedih-sedih dan masalah kematian? Mungkin tidak. Ini sebuah cobaan tersendiri. Bila bicara masalah kematian yang masalah sedih lah. Tapi ternyata sebagaimana kita sampaikan pertemuan yang lalu bahwa ada dua sudut pandang dalam Al-Quran sendiri tentang kematian, bahwa dia adalah sebuah rahmat, di samping juga adalah sebuah musibah. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan melihat kabar gembira bagi mereka yang meninggal, yang akan meninggal bahkan, atau yang sedang proses meninggal. Itu ada kabar gembira dalam Al-Quran. Jadi tidak
harus kita pahami kematian itu dengan segala ketakutan yang amat sangat. Begitu juga tidak dengan kesedihan yang amat sangat. Kita dapatkan dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang kematian juga dengan sesuatu yang menggembirakan juga. Maka ini perlu seorang mukmin memang secara psikologis menghadapi masalah kematian. Enggak boleh takut berlebihan dan juga tidak boleh menyepelekan. Jadi Al-Quran ternyata membahas masalah kematian dari dua sisi ini. Nah, yang pertama kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dalam surah Ali Imran. Allah sampaikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati kata Allah. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran pahala kebaikan itu akan diberikan setimpal oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan ini adalah keyakinan akidah kita orang muslim bahwa kematian kita itu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati dan dia akan mendapatkan balasan setelah mati. Ini adalah akidah orang mukmin. Yang membedakan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun membedakan dengan non-muslim, dengan agama berbagai macam agama yang lain. Dalam orang-orang yang tidak percaya akan Allah dan tidak sesuai keyakinannya dengan Islam, mereka meyakini kadang bahwa kematian itu adalah kesirnaan dan tidak ada lagi kehidupan sama sekali setelah itu dan hidup mereka hanya sekali saja saat ini. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan bahwa kita dengan kematian mendapatkan balasan daripada amalan kita. Balasan daripada apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Dalam agama Hindu misalkan dengan kematian itu maka nanti akan ada reinkarnasi. Akan ada balik lagi roh. Kalau rohnya baik maka akan kembali kepada yang baik-baik. Kalau tidak baik akan reinkarnasi kepada binatang kah macam-macam. Itu sesuatu yang tidak baik ya. Sehingga sampai ruhnya itu kembali kepada nirvana dan yang lainnya. Islam mengatakan tuwaffawna ujurakum. Siapa mereka yang meninggal, mati, setelah itu diberikan ganjaran oleh Allah. Dia menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah sampaikan dalam surah Fatir, tidak ada orang yang diberikan umurnya panjang ataupun dikurangi umurnya kecuali itu sudah ada dalam kitab Allah. Sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya kapan seseorang itu mati, ajalnya kapan. Semuanya ada ajalnya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan dalam akidah kita. Tidak boleh kita meyakini selain daripada itu. Bahwa setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu di dalam kitab Allah sudah ditentukan umurnya, ajalnya, berapa lama dia hidup, berapa lama dia mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu mudah bagi Allah, tidak sulit, tidak susah bagi Allah. Betapa banyak manusia hidup ini dengan umurnya masing-masing. Kalau kita menghitung per hari, per tahun, per bulan, per hari, per jam, per detik, bahkan di bawah detik sekalipun, ya, ada pewaktu di bawah detik, ya, yang femtosecond, yaitu femtosecond itu adalah pewaktu di bawah detik, bahkan 1/1 juta detik. Itu bisa dihitung dengan femtosecond, ya. Itu dihitung oleh Allah juga itu. Kalau hari ini manusia mampu menghitung, ada alat femtosecond namanya yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Mesir, ya, Ahmad Zuhail, dia adalah penemu femtosecond, itu menghitung detik itu dibagi 1 juta. Gimana cara hitungnya? Kalau 1 jam dibagi 60 menit bisa dihitung dengan mata kan? Tapi 1 detik dibagi 1 juta, gimana cara hitungnya? Itu ditemukan oleh Ahmad Zuhail, femtosecond. Umur manusia segitu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Ditentukan oleh Allah. Itu wajib kita yakini begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu muncul pertanyaan, Ustadz, bukankah kemudian di dalam
hadis Nabi mengatakan umur itu bisa dipanjangkan dengan bersedekah misalkan, silaturahim akan panjang umur, ya. Gimana itu Ustaz, ya? Bisa nambah enggak umur kita? Umur kita sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Sejak awal kita dilahirkan, sejak awal Allah ciptakan, menakdirkan kita, hidup kita berapa lama udah ada dalam kitab Allah. Lalu bagaimana proses panjang umur dengan kita berdoa ataupun bersedekah? Misalkan, ya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang semua kita hafal, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mau dia dimudahkan rezekinya, kemudian juga akan yunsa'alahu fi atharihi, kemudian dipanjangkan umurnya misalkan, falyasil rahimah, hendaklah dia bersilaturahim, ya. Kita sering dengar begitu. Silaturahim itu memperpanjang umur, ya. Ya, gimana itu Ustaz? Padahal sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Nah, saudaraku, yang pertama, bahwa Allah telah menentukan, wajib kita yakini Allah sudah menentukan semua umur yang hidup. Umur kita itu sudah duluan ditentukan oleh Allah berapa lama kita hidup dalam kitabnya. Kemudian setelah itu Allah mengetahui berapa umur kita bertambah, berapa umur kita berkurang setiap detik, setiap saat, setiap waktu, setiap femtosecond sekalipun. Itu Allah sudah mengetahui itu semua. Allah tahu. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun, itu merayakan berkurang umur atau bertambah umur? Yang ulang tahun, merayakan tambah umur atau merayakan kurang umur? Ya, dua-duanya benar. Bertambah dari sejak lahir, berkurang sampai menuju kematian. Ya, sebenarnya, ya, lebih pastinya berkurang itu, ya. Lebih pastinya berkurang umur kita tuh, karena kita susah menghitung berkurang karena yang kita hitung waktu lahir, ya, sudah pasti lahirnya kapan, bertambah umur. Padahal yang yakinnya semakin berkurang. Kalau orang meyakini setiap ulang tahun berkurang umur, nggak jadi dia untuk merayakan, ya. Nyohan aja deh merayakan, kau berkurang umur aja, ya. Merayakan berkurang umur nggak berani orang, tapi tambah umur berani merayakan, ya. Kedua-duanya benar, ya. Kemudian para ulama menjelaskan hadis ini bahwa apakah betul terjadi umur kita dengan kita berdoa, bersilaturahim panjang umur, Ustaz? Ya, maknanya adalah umur yang semestinya misalkan hanya 60 tahun ditambah gara-gara itu jadi 70 tahun, gara-gara silaturahim terus tambah jadi 100 tahun. Ya. Enggak semua ulama sepakat seperti itu. Guru kami, Profesor Dr. Ahmad Al-Musayyar, beliau sampaikan sebuah pendapat, dan ini adalah lebih kuat dalam hal ini. Yang dimaksud dipanjangkan umur dengan silaturahimkah, dengan bersedekahkah atau yang lainnya, itu maknanya adalah al-barakah fil umri wa taufiq lit ta'at wa imaratul awqat bi amalis salihah wa baka'udz dzikril jamilil hasan ba'dal maut. Maknanya adalah apa? Adanya berkah umur, kemudian umurnya dimudahkan oleh Allah berbuat ketaatan, kemudian waktu-waktu yang terpakai dalam hidupnya bisa berbuat amal soleh, dan setelah dia meninggal, dia disebutkan, dikenang dengan kenangan yang baik dan didoakan oleh orang. Itu makna panjang umur dari sisi silaturahim dan yang lainnya, amal soleh kita dan yang lain. Kalau memang ada nas-nas dalam hadis Nabi yang mengatakan yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Bukan bermakna berganti daripada ajal yang Allah tetapkan di sana, enggak. Tapi dia makna lain, bahwa umur yang ditetapkan oleh Allah itu amalan taat kita banyak. Ya, kemudian setelah kita meninggal masih ada yang mengenang dan mendoakan kita. Amal soleh kita terus berlanjut setelah kita meninggal. Dan ini, ya, Allah sebutkan, mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim berkata, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah bagiku penyebutan yang baik, ya, kenangan yang baik pada orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim berdoa itu, ya Allah, ya, berikanlah bagiku kenangan yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku, fil akhirin.
Dan itu dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim itu disebut oleh orang-orang yang beriman kepada Allah setelah beliau tidak ada lagi. Ya, kita dalam solat kita doakan beliau selawat yang wajib rukun solat itu harus kita sebutkan Nabi Ibrahim kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim kita sebutkan juga. Jadi betul-betul di sana sidqin fil akhirin ya. Jadi Nabi Ibrahim itu panjang umurnya ya. Sampai kiamat umur beliau berlanjut disebutkan dengan kebaikan beliau. Maka kita ingin dipanjangkan umur kita ya. Bukan bermakna bahwa harus kita hidup tidak mati-mati sampai tidak tahu apa-apa lagi 100-200 tahun. Enggak, bukan demikian. Yang pentingnya adalah umur kita yang sudah ditetapkan oleh Allah itu diberikan taufik berbuat taat, berkah umur kita, ketaatan kita banyak, dan amal soleh kita setelah kita mati terus berlanjut. Ya. Dan mudah-mudahan ada orang yang terus mendoakan, menyebutkan kita setelah itu. Ya, begitu. Itu makna daripada dipanjangkan umur di dalam hal ini, ke dalam hadis-hadis, teks-teks yang lain yang disebutkan dalam permasalahan ini. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila telah datang masa ajal kita datang, Al-Quran menyebutkan beberapa peristiwa gaib yang hanya bisa kita ketahui melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, yang ini wajib kita imani karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah setiap orang yang mati itu akan ada sakaratul maut. Sakaratul maut, ya. Dan sakaratul maut setiap orang itu juga berbeda-beda, ya. Berbeda-beda sakaratul maut. Yang Allah sebutkan waja'an sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut ya secara bil haqq, betul-betul terjadi. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang selama ini kalian menghindarinya ya. Mungkin mereka yang hidup ya tidak mau didatangi sakaratul maut. Sakaratul maut tanda pertanda bahwa sudah berakhirnya kehidupan, masuk kepada pintu kematian. Semua itu akan terjadi pada setiap pribadi yang hidup. Sakaratul maut itu terjadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sampaikan kepada kita bahwa inna lil mauti la subhanallah inna lil mauti la sakarat, kata Nabi, bahwa maha suci Allah, bahwa sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sakarat itu adalah tekanan kematian. Sebelum betul-betul kematian itu terjadi, ada tekanan peristiwa itu yang terjadi pada hamba Allah. Ya. Dan kita akan dapatkan dalam Al-Quran ada 3 macam sakaratul maut yang terjadi pada seseorang. Itu terjadi. Ya. Dan Rasulullah SAW, beliau sebelum datangnya sakaratul maut itu merasakan sakit 3 hari 3 malam. Yang sampai demam beliau itu enggak biasa ya. Demam beliau itu sangat luar biasa, dan bahkan disebutkan oleh dalam hadis yang sahih daripada Ibnu Mas'ud ya, beliau sampaikan ya, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu famasastuhu faqultu innaka la tu'akan syadida. Ibnu Mas'ud ketika Nabi sakit beliau masuk, beliau kemudian mengusap Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, engkau demammu ini sangat tinggi ya Rasulullah. Jadi beliau setelah beliau usap Nabi, beliau mendapatkan demam beliau itu enggak biasa. Hanya sama dengan orang lain, enggak sama dengan orang lain. Tinggi betul demamnya. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Faqal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Nabi, ya aku demam. Demamku ini setara dengan 2 orang dari kalian. Ya, tingkat demam ziraureng dan nyokiban. Nabi 2 kali dari itu beliau merasakan demam sebelum beliau meninggal. Merasakan demam. Jadi Ustaz, mana lebih baik kita meninggal tanpa sakit, tanpa demam dengan begitu saja? Itu rahasia Allah. Jadi tidak bisa kita memvonis orang mengatakan bahwa
ni kalau sakit sebelum meninggal, hanagatnya, yang bukan menan laju lantung, benar sakit-sakit. Nabi sakit loh, ada 3 hari beliau sakit, demam beliau berat, tandanya beliau menderita sakit, berat sakit beliau, 2 kali daripada sakit kita. Apakah itu tidak baik? Maka ini kabar gembira bagi siapa saja kita, saudara kita yang merasa sakit, ya, sakit bahwa dimulai kadang sakaratul maut kita atau sebelum kita wafat ada sakit kita, bukan bermakna bahwa Allah nggak sayang sama kita. Nabi Muhammad boleh beliau meninggal sambil tersenyum tanpa keluar keringat sedikit pun, tapi Nabi keluar keringat dan beliau demam tinggi sampai beliau tidak sanggup bangun, tidak sanggup berdiri, harus solat sambil duduk di akhir hayat beliau. Siapa hari ini yang dia di akhir hayat misalnya sudah solat sambil duduk? Ustaz, saya nggak sanggup solat sambil berdiri lagi Ustaz. Jadi saya harus sambil duduk. Ada yang kata lagi Nabi berarti. Kah ini dang le. Tenang, baik yo, baik sedih, jangan sedih. Ya, Nabi sebelum meninggal beliau nggak sanggup berdiri, solat beliau dalam kondisi demikian. Beliau ada sakit juga. Bukan bermakna bahwa Allah benci sama kita. Justru sakit kita itu menjadi bagian awal daripada mudah-mudahan kebaikan bagi kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan bersedih ya bagi mereka yang hari ini merasakan misalkan sakit ya. Apakah sakit pintu daripada menuju kepada kematian? Ya boleh jadi. Boleh jadi. Allah Maha tahu. Begitu juga sakit itu pintu kepada menuju kepada umur yang lebih berkah setelah itu. Betul juga. Ya. Ya, kita tidak bisa memastikan karena itu hanya Allah yang tahu. Tapi janganlah kita merasa bahwa kalau ada orang yang sakit parah sebelum dia meninggal, nyobit jahe urangnya, bit palau urangnya, desa rayuk taknya. Enggak, emangnya Nabi berdosa? Memangnya Nabi, apa yang terjadi dengan beliau, sakit beliau sama seperti 2 orang daripada kita? Enggak demikian. Jadi itu masing-masing itu rahasia Allah, ya. Kemudian kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam sakaratul maut ini ada 3 macam sakaratul maut yang terjadi pada manusia. Ya, manusia secara umum Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama kita lihat, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya, dalam surah Al-Waqiah Allah ceritakan ini. Pertama tentang sakarat ini akan menuju kepada beberapa macam sakarat, ada 3 macam ya. Allah katakan bahwa maka tatkala ya balagatil hulqum, nyawa itu sudah sampai kepada kerongkongan ya. Wa antum hina idzin tanzurun kata Allah, dan kalian pada saat itu akan melihat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu tetapi kamu tidak melihat ya. Allah sampaikan ketika sakaratul maut sudah sampai ke kerongkongan, nyawa sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, kalian pada saat itu akan melihat. Apanya yang kita lihat? Wallahu a'lam, itu penglihatan yang lain. Mata orang tertutup, dia akan melihat sesuatu yang lain. Hanya Allah yang tahu seperti apa dan orang yang merasakannya yang mengetahui. Tapi Allah katakan akan melihat. Dan kami lebih dekat daripadanya kepada orang yang sedang menderita sakaratul maut daripada kamu. Kita mungkin berada di samping orang yang sakit. Seperti juga Sayyidah Aisyah berada di samping Nabi. Bahwa dalam pangkuan Sayyidah Aisyah Nabi wafat. Tapi Allah mengatakan, kami lebih dekat daripada engkau ya, kepadanya daripada kamu yang ada di sampingnya. Dekat seperti apa ya? Dekat yang jauh berbeda yang tidak bisa kita bayangkan, seperti kita memeluk seseorang, kita merasa lebih dekat. Enggak, Allah lebih dekat, malaikatnya lebih dekat kepada orang itu daripada kita. Dia mendekat kepada Allah sudah ya. Kemudian Allah sampaikan, fa amma in kana minal muqarrabin. Nah, kondisi orang ketika sakaratul maut masuk kepada pintu kematian, Allah ceritakan yang pertama ini orang seperti apa? Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau seandainya sosok yang mati itu, meninggal itu minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka baginya rauhun, ketentraman, ketenangan, waraihan, rizki daripada Allah, wa jannatu na'im, dan syurga jannatu na'im. Dia akan
Mungkin yang dia lihat adalah itu, yang dia lihat adalah dia merasakan ketenangan, ketentraman, dia melihat rizki yang Allah persiapkan dan syurga jannatun na'im yang akan yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Wa amma in kana min ashabil yamin, ya. Adapun kalau seandainya orang itu nomor dua, itu yang nomor satu muqarrabin, ya. Golongannya macam ada, pertama muqarrabin, ya Allah jadikan kita semua dari mereka, amin. Ya Rabbal Alamin, yang katakan amin insyaAllah dapat. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun kalau seandainya orang tersebut daripada ashabil yamin, golongan kanan. Nah, ini istilah Al-Qur'an, ashabul yamin. Kalau tadi muqarrabin, sekarang ashabul yamin. Jadi ada levelnya juga. Ya, orang dekat dengan Allah, orang baik berlevel-level, ya. Level yang kedua ini adalah ashabul yamin. Allah sampaikan, ya. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu dari ashabil yamin, ya. Jadi keselamatanlah bagi mereka ini yang ashabul yamin. Jadi ashabul yaminnya selamat dari azab mentang kabereh, ya. Dia tidak melihat azab, selamat dari azab. Kalau yang tadi sudah VIP memang, dia langsung melihat apa yang Allah janjikan langsung kepada dia. Tapi orang ashabul yamin nyo urang-urang yang selamat alhamdulillah. Hana kenang azab, tidak dia melihat azab itu. Allah selamatkan mereka. Mudah-mudahan kita masuk dari mereka juga, amin ya Rabbal Alamin, ya. Kemudian Allah sampaikan yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun kalau seandainya yang mati itu adalah minal mukadzibin, orang yang mendustakan Allah dan orang yang dallin, orang yang tersesat. Lihat Allah sampaikan mendustakan. Kebenaran sudah sampai kepadanya tapi dia dustakan. Ya, kebenaran sudah sampai karena mendustakan kata Allah, orang nggak bisa mendustakan kalau tidak sampai kepadanya kebenaran. Datang dulu kebenaran, baru kemudian dia mendustakan, ya. Maka orang yang datang kepadanya kebenaran, Al-Quran sudah sampai, kebaikan sudah dikasih tahu, tapi tetap tidak menggubris, ya. Jalan yang benar sudah dikasih tahu, tapi dia tidak mau ikut karena kita sudah sistem demikian. Gimana begitu macam sistem lagi nya? Hai, karena depu yang betul pegahan ikut. Jangan sampai Anda masuk mukadzibin loh. Jangan sampai masuk orang yang mendustakan karena depunya betul hanya tempo but. Hati-hati, pakai sistem lagi nya. Hai, nana depa tah yang betul. Depa, tapi sistem lagi. Jangan Anda jadi orang yang mendustakan, ya. Dhalin, sesat, enggak mau mencari kebenaran. Bah menong ilung kamangat lagi nyo, ya. Jangan jadi orang yang sesat, ya. Fa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, apa kata Allah? Orang ini fanuzulum min hamim. Maka baginya adalah hidangan. Ya, ban. Duh langsung hidangan, ya. Fanuzulun min hamim, yaitu hidangan dari apa? Daripada hamim, air yang mendidih. Ya, hidangan yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, yang dibakar dalam neraka jahim. Wow. Jadi langsung dia melihat hidangan baginya itu adalah sesuatu yang mendidih, nggak tahu air kah atau apa. Sesuatu yang mendidih yang dibakar dalam neraka jahim, itu dia akan lihat. Yang dipersiapkan hidangan baginya. Nyopat atragata. Ini untukmu. Hidangan. Orang akan lihat itu. Itu yang nomor 3. Ya. Siapa mereka? Mendustakan. Sesat. Ya. Tidak mau dia mencari kebenaran. Ya. Mendustakan akan kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad kepadanya. Allah selamatkan kita jangan sampai masuk dalam golongan itu. Inna hadza lahu haqqul yaqin, kata Allah. Sesungguhnya ini benar-benar kebenaran yang meyakinkan, kata Allah. Kalau dipertanyakan, Ustaz, yang ketiga-tiga Ustaz cerita itu betul-betul ada enggak? Allah kasih tahu nih. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Jadi penegasannya sampai 4 kali Allah buat. Inna hadza. Inna. Allah sebutkan apa? In hadza. In sudah penegasan awal. Hadza, ya.
Lahuwa, sudah betul-betul dia itu, 2 kali, hakun, penegasan lagi, yakin, penegasan lagi, 4 kali penegasan. Ya. Ini betul-betul terjadi kepada manusia. 3 macam sakaratul maut ini terjadi pada manusia. Cuma kabar gembiranya apa? Yang baik itu 2. Berarti golongan yang baik-baik itu dapat 2, levelnya ada 2 nih. Sedangkan yang itu 1 level sama semua, ya. Ya, mudah-mudahan yang ada 1 level 1 dan level 2 itu yang model kelompok 1, kelompok 2 banyak di situ, ya. Yang itu tandanya sedikit tidak ramai, ya. Mudah-mudahan tidak ramai seperti itu. Nah, kita lihat kemudian Allah kasih cerita yang lain kepada kita, ya. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira sakaratul maut yang baik ini, dia mendapatkan pemandangan yang indah. Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dalam surat Fussilat ayat 30. Allah sebutkan apa? Adapun orang-orang yang beriman, ya, dan berkata Rabbunallah, dan mengatakan Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan itu dengan perkataan mereka, dengan keyakinan mereka akan Allah sebagai Tuhan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun ke atas mereka dan memberikan kabar gembira. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan syurga, ya, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini kapan kita diberikan kabar gembira dengan syurga yang dijanjikan? Malaikat itu turun kepada kita. Ya, paling kurang itu adalah pada saat kita akan memasuki sakaratul maut itu. Maka orang-orang yang berkata bahwa Rabbunallah, Tuhan kami Allah, istiqamah di situ dalam hidupnya, Tuhan lun Allah, hana yang lebih raya daripada Allah. Drawana pe kepala dinah, pe gubernur, pe presiden, pe nyomadum, Rabbunallah, hanya Allah yang lebih besar yang saya taat. Ya, tidak ada sistem ini semua kecuali hanya sistem Allah yang saya taati. Ya, kalau ini tidak benar dengan hukum Allah, tidak akan pernah saya taat. Saya tunduk kepada Allah, Rabbunallah, Tuhan lun Allah, kan lain, kan drawana. Hana berhak lun patih drawana. Nya seandainya bertentangan dengan hukum Allah. Istiqamu di situ dia, istiqamah di situ dia. Ya. Maka ketika dia meninggal, malaikat itu ramai-ramai turun mengayominya. Allah takhafu, jangan takut dengan azab Allah, tenang. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang telah engkau tinggalkan. Enggak, tinggal anak, istri, tinggal ini semua, padahal masih panjang rencana ingin buat ini, buat itu. Jangan sedih, malaikat kasih tahu, jangan sedih. Jangan takut dengan azab Allah, tenang, kemudian jangan sedih. Semua itu akan baik-baik saja dan syurga telah menanti yang dijanjikan oleh Allah. Turun malaikat itu. Ini kabar gembira kan? Kapan kita dapatkan itu? Ya, pada saat kita akan sakaratul maut itu. Kabar gembira berarti. Jadi sakaratul maut bagi sebahagian orang itu kabar gembira bagi dia. Jadi kalau begitu menuju kepada kematian, sedih atau senang? Hah? Senanglah. Orang mukmin kalau begitu menuju kematian senang dia. Senang katanya. Senang orang mukmin. Syaratnya seperti ini nih. Ya. Senang dia. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan itu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Allah katakan, nahnu awliya'ukum, kami ini pelindungmu, kata Allah, ya. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan di dalam syurga itu bagi kalian apa saja yang kalian nafsu, apa yang nafsu kalian itu ada dalam syurga, dan apa yang kamu pinta itu ada dalam syurga. Di dunia ini banyak nafsu kita tidak tercapai. Di dalam dunia ini banyak yang kita harapkan kita tidak dapat. Dalam syurga, nafsu, apa yang kita nafsukan itu ada dalam syurga, dan apa yang kita harapkan, yang kita pinta itu semua ada. Allah katakan, kami pelindungmu. Senang enggak orang mukmin menuju kepada kematian? Hah? Kita akan bersedih menuju kematian atau senang? Pilihan ada sama kita. Kita mengatakan Allah Tuhan kita, istiqomah tidak kita dalam jalan iman, tenang.
gembira, kabar gembira akan datang kepada kita. Sebaliknya Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 93, ya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Adapun model yang lain, nauzubillah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, sungguh dahsyatnya kalau seandainya engkau melihat. Nah, ini kan kata Allah, sungguh dahsyat andai kata engkau melihat orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam tekanan sakaratul maut. Allah kasih tahu ni, sungguh dahsyat kalau kalian melihat, tapi Allah enggak kasih lihat sama kita. Tapi sungguh dahsyat kalau kalian melihat orang-orang zalim dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat-malaikat memukul mereka, ya. Malaikat gepoh oleh malaikat. Beda kan dengan orang mukmin tadi, malaikat turun kasih kabar gembira, jangan sedih, jangan takut, ya. Ini kabar gembira untukmu ada. Tapi kalau orang zalim, apa yang terjadi? Dipukul oleh malaikat dan malaikat bilang apa? Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Hai, gaya putubik nyawang gerau. Kan kebentuk oleh malaikat kan. Putubik nyawang gerau. Akhriju anfusakum, dipukul oleh malaikat biar terpental nyawanya. Allahu akbar. Menyemungkuman putubik gerau, tarik gerau. La haula wala quwata illa billah. Akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Mulai hari ini akan diberikan ganjaran yang menghinakan. Tujzauna adzabal hun, ya. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq, ya. Karena engkau telah mengatakan kepada Allah yang tidak benar, ya. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan engkau menyombongkan diri, mengangkuhkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Jangan bersikap angkuh sombong pada ayat Allah. Kalau memang kita enggak sanggup untuk mengamalkannya, belum sanggup, maka minta doa pada Allah. Bahwa ya Allah, berikanlah aku sanggup untuk mengamalkan semua perintahmu. Jangan menyombongkan diri. Hai, baik pemalim-malim bro kalon, baik pusok-sok bro kan, baru orang kasih nasihat. Lalu mengatakan, hai baik sok alim do, idona desha syid, tantang dona desha. Itu Anda sombong ngomong begitu. Dikasih tahu baik-baik, dinasehati baik-baik, menuduh orang yang memberikan nasihat sok alim, kemudian menuduh orang yang itu bahwa drone desya si baik munafik bah. Jadi, tanya sama-sama munafik dua tu. Kenapa Anda tidak mau menerima kebaikan perkataannya? Kenapa balik justru menuduh kesalahan orang lain? Itu sombong namanya. Jangan bersikap sombong terhadap ayat Allah. Siapapun yang kasih nasihat kita tentang ayat-ayat Allah, tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran tentang hadis Nabi dan juga tentang kebenaran hukum Allah, terima itu, ya. Minta doa pada Allah. Kalau ada orang yang kasih nasihat sama kita, kita bilang kalau kita memang ternyata tertangkap basah, salah memang inan, saya minta ampun sama Allah. Nombor doa dia doa nasihat, tolong doakan saya, Allah ampuni saya dengan dosa saya ini. Mungkin hari ini saya belum sanggup keluar dari sini, mudah-mudahan besok saya sanggup. Terima itu. Jangan balik nuduh orang. So alim lo, ya. Lo munafik, sama-sama dosa juga, pernah korupsi sama saya juga. Enggak usah kasih tahu orang. Kita itu angkuh demikian. Jangan. Terimalah, ya. Kalau itu benar, minta ampun sama Allah dan minta Dia mendoakan kita. Doakan saya, Allah ampuni saya dan saya bisa cepat selesai dari dosa ini, tidak saya lanjutkan dosa ini, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita mendapatkan sakaratul maut yang mudah, dan Allah berikan kemudahan bagi kita nantinya bahwa kita diberikan kabar gembira ketika kita menghadapi maut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.